Ah, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 7. Kami akan mempresentasikan dengan materi financial performance pada perusahaan Microsoft. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan next. Dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Gede Indra Kusuma Putra dengan NIM 221509196 dengan rekan saya. Perkenalkan nama saya Ketut Esa Megudayana dengan NIM 2215091103. Dengan saya Putu Depa Pratama Arta dengan NIM 2215093002 dengan rekan saya. Mohon maaf sebelumnya rekan kami tidak hadir, yaitu atas nama Abi, mohon dimaklumi. Nah, untuk apa materi, waktu, dan tempat saya persilakan. Nah, sebelum masuk ke financial performance, ada baiknya saya akan menjelaskan perusahaan yang kami gunakan di sini. Perusahaan yang kami gunakan di sini adalah Microsoft yang merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Microsoft telah menjadi salah satu perusahaan termuka di dunia dalam industri teknologi. Nah, kinerja keuangan dari Microsoft ini tercermin dalam pendapatan yang stabil dan meningkat dari waktu ke waktu, laba bersih yang konsisten, serta pertumbuhan yang kuat dalam layanan awam, seperti platform Azure. Faktor yang lain mempengaruhi kinerja keuangan Microsoft termasuk inovasi produk dan analisis pasar yang cermat, dan kebijakan dividen yang bijaksana. Sebagai salah satu perusahaan terbesar, kinerja keuangan Microsoft menjadi sorotan bagi para investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai keberhasilan dan stabilitas perusahaannya. Next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kinerja keuangan TI pada Microsoft. Nah, kinerja keuangan TI pada Microsoft itu sendiri mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan yang kuat, didukung oleh pendapatan yang signifikan dari produk unggulannya seperti Microsoft Windows dan layanan cloud Azure. Nah, Microsoft ini berhasil mempertahankan likuiditas tinggi dan memanfaatkan aset-aset dengan efisien. Komitmennya terhadap inovasi teknologi dan praktis bisnis yang berkelanjutan juga membantu mengamankan posisi perusahaan di pasar. Dengan struktur keuangan yang sehat dan rasio utang yang sangat rendah, Microsoft terus menarik investor dan kreditur serta menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham. Next. Nah, di sini bisa dilihat laporan keuangan tahunan dari Microsoft dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Nah, untuk itemnya di sini yang pertama ada current asset, current liabilities, inventories, cash, receivables, total asset, total liabilities, total equity, sales, cost of goods sold, EBIT, interest, dan not income. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan profitability measure pada perusahaan Microsoft. Yang pertama ada ROQ, yaitu Return on Equity. Nah, di mana rasio keuangan yang mengukur probabilitas perusahaan dengan menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari uang yang telah diinvestasikan oleh para pemegang saham. Ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pada pemegang saham. Yang kedua yaitu Return on Asset atau ROA, yaitu adalah rasio keuangan yang mengukur probabilitas perusahaan dengan menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari pendapatannya. Yang ketiga yaitu ada Return on Investment atau ROI. Nah, di mana ROI ini adalah yang mengukur profitabilitas perusahaan Microsoft dengan menunjukkan seberapa keuntungannya yang dihasilkan dari aset
Mohon maaf, yang kemudian dari aset ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset. Yang keempat yaitu ada return on sales. Nah, di mana return on sales ini adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap saham biasa yang beredar. Ini dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Next. Nah, ini adalah tabel dari return on equity atau ROE. Nah, di mana pada tahun 2016 laba bersih pada perusahaan Microsoft yaitu sebesar 16.798.000 dolar dengan ekuitas 71.997.000, yaitu dengan rumus menghitung ROE-nya yaitu dengan laba bersih per ekuitas yaitu dengan mendapatkan hasil 0,223 pada tahun 2016. Selanjutnya yaitu pada tahun 2017 laba bersih sebesar 21.240.000 dengan ekuitas 72.394.000 dengan ROE yaitu 0,2928. Pada tahun 2018 yaitu dengan laba bersih 16.571.000 dengan ekuitas 82.718.000 dengan ROE 0,2000. Pada tahun 2019 dengan laba bersih 39.240.000 dengan ekuitas 102.330.000 dengan ROE 0,37. Yang kedua yaitu ada ROA, return on asset, dengan tabel dengan cara menghitung itu dengan rumus laba bersih per total aset. Nah, pada tahun 2016 laba bersih itu sama dengan yang di atas yaitu 16.798.000 dengan total aset 193.694 dengan ROA yaitu 0,086. Pada tahun 2017 yaitu dengan laba bersih 21.204.000 dengan total aset 241.086.000 dengan ROA 0,87. 2018 yaitu dengan laba bersih 16.571.000 dengan total aset 258.848.000 dengan ROA 0,064. 2019 yaitu dengan laba bersih 39.240.000 dengan total aset 286.556.000 dengan ROA 0,136. Next. Kemudian yaitu ada ROI yaitu return on investment dengan tabel dengan rumus laba bersih per ekuitas dikali 100%. Nah, pada tahun 2016 dengan ekuitas 71.997.000, ROI pada perusahaan Microsoft yaitu 23,31%. Pada tahun 2017 dengan ekuitas 72.394.000 dengan ROI 29,9%. Yaitu pada tahun 2018 dengan ekuitas 82.718.000 dengan ROI yaitu 20,04%. Pada tahun 2019 dengan ekuitas 102.330.000 dengan ROI 38,34%. Yang terakhir yaitu ROS yaitu return on sales dengan rumus laba bersih per total aset. Mohon maaf, laba bersih per total penjualan dikali 100%. Nah, pada tahun 2016 dengan total penjualan yaitu 85.320.000 US dollar dengan ROS 19,69%. Pada tahun 2017 yaitu dengan total penjualan 89.950.000 dengan hasil ROS yaitu 23,57%. 2018 yaitu 110.360.000 dengan hasil ROS yaitu 15,02%. 2019 yaitu 125.843.000 dengan ROS 31,20%. Baik, itu saja yang dapat
saya jelaskan, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cost efficiency measure, yang dimana Microsoft dapat menggunakan cost efficiency measure seperti cost to income ratio, gross margin, operation expense ratio, dan return on investment atau ROI, yang dimana inventory turnover ratio, labor productivity, dan energy efficiency untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya dan mengelola biaya operasional mereka. Dengan memantau dan menganalisis kritik ini, Microsoft dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya, dan meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Nah, di sini ada rumus untuk cost efficiency measure, yang dimana kita menghitung cost efficiency ratio, yaitu ada cost of goods sold plus operating expense dibagi sales kali 100%. Dan yang kedua, dan di sini ada hasilnya, yaitu 42.910.000 ditambah 42.959.000 dikurang 2.686.000 dibagi 125.843.000 dikali 100%, yang dimana mendapatkan hasil 42.910.000 ditambah 40.273.000 dibagi 125.843.000 dikali 100, yang dimana cost efficiency ratio-nya yaitu 83.183.000 dibagi 125.843.000 dikali 100%, dan dimana cost efficiency ratio-nya yaitu 0,661 dibagi 1 dikali 100%, yang dimana mendapatkan hasil yaitu 66,1%. Nah, di sini sudah materi penghujung, yaitu kesimpulan, yang dimana rasio Microsoft menyeratkan bahwa perusahaan kemungkinan dapat menutupi keseluruhan kewajiban dan memiliki resiko kebangkrutan yang rendah karena meningkatkan rasio lancar dan kas secara keseluruhan. Rasio aktivitas tampak cukup dengan putaran piutang yang memadai, perputaran persediaan yang tinggi, dan perputaran total aset perusahaan menunjukkan keampuhannya dalam mengelola penggunaan total aset untuk menghasilkan penjualan. Selain itu, rasio utangnya menunjukkan bahwa pengelola utangnya cukup baik karena rasio utang di atas 60%. Rasio utang menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar mampu menutupi seluruh utang yang diperoleh pada saat jatuh tempo, dan rasio bunga yang dihasilkan sangat tinggi sehingga membuktikan bahwa perusahaan mampu memberikan pembayaran bunga bila diperlukan. Mengenai rasio profitabilitas perusahaan, rasio margin keuntungan dan laba atas ekuitas serta aset telah meningkatkan selama periode 4 tahun dan mencapai puncak pada tahun 2019, masing-masing sebesar 28%, 14%, dan 31%. Microsoft tampaknya mengelola keuangan secara efektif dan menunjukkan potensi pertumbuhan substansial yang menjanjikan di masa depan. Baik, segitu saja materi dari saya balikkan ke moderator. Baik, terima kasih Deva. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan bersama rekan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan pada penyampaian materi tadi. Mohon dimanfaatkan atas kekurangan yang dipunyai oleh rekan kelompok kami. Mungkin presentasi akan kami tutup yaitu dengan mengaturkan para mesanti, yaitu Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, dan salam harmoni.